Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi sholli sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-ayah. Faqulu hadratul mukarram wa muhtaram sayyiduna wal mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina syaibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adai ilallah murabbiruhina wal jasadina. Al maksud guru dan orang tua kita bersama, pembimbing ruh kita bersama, yang mempersatukan zikir kita bersama. Zikir yang seperti apa nanti saya jelasin, dan yang membuka hati serta kolbu kita sekalian, juga yang senantiasa dan selalu mengenalkan kita kepada Allah. Karena banyak Bapak Ibu sekalian, jangankan kita orang azam, orang awam, yang disebut kiai masih banyak yang gak kenal kepada Allah. Sayyidi Parsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan nikmat sehat panjang umur. Apa yang beliau rencanakan, apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau hajarkan, termasuk rencana haul Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, sekaligus menghaulkan para ahli kubur kita masing-masing, khususnya orang tua mertua yang sudah tidak ada, yang insya Allah akan diselenggarakan di malam Minggu Kliwon bulan Agustus, dan biayanya nggak banyak. Saya kemarin ngitung sekitar ya di atas 2 miliar. Ya emang luar biasa. Lalu bikin proposal, haram minta bantuan, apalagi kepada pemerintah. Dan 2 miliar untuk haul mana ada pemerintah bisa bantu. Tapi kalau untuk anggota dewan, bikin atap aja triliunan. Lalu apa minta bantuan ke jamaah? Seorang mursyid tidak akan pernah meminta, tapi kita sebagai santri dan jamaahnya harus peka. Dan itu bukan untuk beliau. Saya sering sampaikan bahwa di saat kita bermujahadah mengeluarkan materi sekecil apapun atau sebanyak apapun, itu sebenarnya kembali kepada kita sendiri. Nanti kaitannya ada dengan yang tadi dibacakan oleh qiraat kita. Di antaranya yang dalam mukadimah saya buka, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Dan insya Allah sekaligus menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang keberapa ya? Pak saya juga itu, pokoknya nanti di Agustus.
Agustus. Ya kesekian lah ya. Semoga haul di bulan Agustus disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa beliau semoga tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para umi-uminya, putra-putri, anak cucu mantunya, termasuk semua jamaah, baik ibu-ibunya, bapak-bapaknya, putra-putrinya, anak cucu, mantu turunannya semua, semoga senantiasa berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya cintai para alim ulama, para ulama, para sayyidul kiram, bilusus imam-imam manaqib, aparat pemerintahan, baik TNI, sipil maupun Polri, aparat pemerintahan desa Cipedang Blok Kanem, dan malam hari ini hadir saudara kita, bagian daripada keluarga besar Jawa Manaqib, yaitu Bapak Kolonel Abdul Manan. Tepuk tangan buat beliau. Beliau sibuk dari siang hari ini tuh ada seminar di Lembang, tapi karena ada cinta, secapek apapun masih menyempatkan diri untuk hadir berkumpul bersama kita sekalian. Kita doakan juga semoga beliau dan keluarga besarnya senantiasa berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita berkumpul di tempat ini memenuhi undangan. Yang undang sebenarnya syariatnya Bapak siapa sih? Kenalan dulu. Andi apa? Andi Lumut. Yang disunat siapa sih? Bapakne. Bapakne sunat kasihan lah. Kellen Alvis dan Al-Kafi Nugraha Ramadhani. 2, enggak 3. Ada 3 sama bapaknya. Sedikit, dan kita doakan semoga keluarga besar Andi aja lah, udah saya panggil bapak nanti repot juga. Berserta keluarga dari mertua beliau, orang tua beliau, kita doakan semoga berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan Andi beserta anak istrinya semoga juga berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga putra-putranya yang disunat Allah angkat derajatnya dalam derajat maqamah mahmudah. Yang tadi juga dibaca oleh kori kita. Saya kalau udah korinya pinter bingung materinya mana yang saya ambil. Kenapa? Materi semua tadi yang dibaca. Didengerin nggak tadi? Dengar. Termasuk menyinggung bagaimana kehanifan seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya diantara umat manusia yang paling dekat dengan para nabi, khususnya baik itu nantinya Nabi Ibrahim, Nabi Isa, adalah umat Islam. Adalah umat. Kenapa demikian? Contoh yang kecil sederhana saja. Nabi Isa agamanya apa? Nasrani. Hah? Nasrani. Wih, Nabi Isa agamanya apa? Islam. Islam itu ya, musuh. Islam. Kira-kira disunat nggak? Sunat. Saya tahu aja. Jare. Nabi Isa itu agamanya Islam, disunat yang jelas beliau. Lalu kenapa saya bilang Nabi Isa lebih dekat kepada umat Islam ketimbang kepada umatnya sendiri? Kenapa? Maaf. Satu, karena katanya Nabi Isa ini di sisi lain disebut Yesus atau penyelamat. Betul nggak? Saya sedikit ada gambaran dulu nih biar kita nggak aneh. Yesus penyelamat, bahkan dibilang Tuhan anak. Intinya penyelamat.
Dan salah satu nabi yang nanti di akhir zaman, di yaumil akhir akan turun ke muka bumi bersama dengan Imam Mahdi, diantaranya adalah Nabi Isa. Lalu kenapa Nabi Isa tidak begitu dekat dengan umatnya sendiri? Satu, Nabi Isa Islam, umatnya apa? Nasrani. Nggak ada Kristen di Quran. Nasrani. Nabi Isa disunat, umatnya disunat kagak? Kagak, makanya jauh. Terus saya mikir gimana Nabi Isa nyelamatinnya. Betul? Nah, oleh karena itu kita doakan malam hari ini kepada saudara-saudara kita, khususnya umatnya Nabi Isa, semoga mengikuti Nabi Isa. Bagaimana caranya? Tadi dibaca juga oleh kori kita. Ada diantaranya ayat yang tadi dimunculkan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ini kalau saya buka, besok-besok kalau perlu obat buat air jangan minta lagi ke saya ya, langsung aja sendiri. Lah iya, ini kan Abah nyodorin air, ini sakit, ini mau buat ujian, ini buat biar usaha lancar. Kalau ayat ini udah saya buka, besok-besok sendiri-sendiri, kira-kira sanggup? Bisa. Wa nunazzilu, dalam Al-Quran ini kalimatnya seperti wa nunazzilu, nun ketemu nun. Ini kalau bahasa santri namanya mu'azzam nafsah. Allah menunjukkan keagungan Allah, Allah menunjukkan kehebatan Allah, Allah menunjukkan segala sesuatunya yang Allah miliki dalam kemahaan. Makanya disebut mu'azzam nafsah, wa nunazzilu. Dan kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa, aku turunkan sebagian daripada ayat-ayat Al-Qur'an, atau aku turunkan Al-Qur'an dengan keagunganku yang sebagian di dalamnya ada ayat-ayat ma huwa, sebagian di dalamnya ada ayat-ayat sifaun, jadi obat. Sifat jadi obat. Makanya kan sakit, bisul, kalau pakai air ya yang didoain airnya. Sakit meriang, air. Sakit hati, air juga. Sifaun, jadi obat. Artinya manakala dibacakan Al-Quran, maka contoh begini, coba itu Pak. Ini saya pegang. Lalu misalnya Warno lah, Abah anak saya sakit, namanya siapa? Fani ya. Fani. Lalu saya pegang, yang dibacakan diantaranya yang lazim adalah surah apa? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beres, tiupkan. Atau kadang-kadang nggak punya anak, belum punya keturunan, kadang saya nggak pakai air, pegang aja perutnya, jadi. Makanya saya ingatkan lagi, hati-hati jangan dekat-dekat Abah Kombes. Iya. Pegang belendung. Nempel aja tangannya jadi. Makanya kompain jauh-jauhan itu. Sifaun, jadi obat. Jadi setiap kali Al-Quran dibacakan, itu jadi obat. Obat penyakit, sakit jasmani, sakit rohani, termasuk obat sakit hati. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran dibacakan? Kemudian bahkan kita seperti sekarang nih berzikir kepada Allah, namun dalam kehidupan kita angger be, yang usahanya macet terus. Betul nggak? Yang kepengen punya punya apa ya? Punya duit banyak. Yang kepengen punya duit banyak, angger be,
sedikit. Yang usahanya pengen lancar, anggar nggak lancar. Yang pengen nikah lagi, Ayo deh. udah Pak tenang aja. Nanti Bu, nanti kita nih Pak, nanti kita nih bukan lagi 1, 2, 3, 4 punya istri. Kita masing-masing dihalalkan boleh punya istri 50. Nanti, tapi nanti kalau sampai kita di zaman yang nanti yang akan datang. Bukan di dunia. Di dunia. Di akhir zaman nanti laki-laki boleh punya istri 50. Nanti kalau sampai, wih. Coba kalau saya nggak mau nyampe di alam itu. Karena apa? Takut imannya kepleset. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik lagi. Kepengen apapun kok kenapa? Tidak terwujud, tidak terbukti, tidak kabul hajat lah. Padahal Allah pun berjanji, Allah pun bicara dengan tegas, ud'uni astajib, mintalah kau kepadaku maka pasti. Di situ kalimatnya bukan insya Allah loh, pasti diberi. Tapi kenapa apa yang kita minta tidak kunjung datang, apa yang kita mohon kepada Allah tidak kunjung dikabulkan oleh Allah? Pertanyaannya, yang salah sopo? Saya. Bukan apakah salah doanya, apakah salah yang berdoanya, atau kan kalau salahnya Allah nggak mungkin ya. Saya. Allahu yuridu zulman lil ibad. Allah tidak akan pernah menjolimi kita, membohongi kita. La yulimul fi'ad, dan Allah juga tidak akan pernah ingkar janji. Nah, permasalahannya adalah di sini sifaun jadi obat apapun. Nah, kalimat sifa ini adalah kalimat nakiroh. Ini kalau bahasa Warno yang nyantri. Apa ada kalimat nakiroh? Ada dua, ada lisyagil umum, ada makrifat. Malam hari ini insya Allah yang ingin saya kasih gambaran yang lisyagil umum. Artinya tadi misalnya saya lagi ngebangun kan sekarang. Saya lagi ngebangun, tentunya yang namanya kita ngebangun pasti yang diminta oleh saya agar keuangannya dilancarkan, betul nggak? Ngomong. Agar keuangannya dilancarkan. Ini masih kosong. Duku ya. Baru saya ceritain barusan. Waalaikumsalam. Salam. Iya, saya baru cerita di duku itu yang saya toel itu anaknya jadi hamil. Ikut nggak sekarang? Enggak ikut. Nggak apa-apa, salam aja ya. Tapi kan sehat kan? Alhamdulillah sehat. Iya. Di atas kan saya. Di atas. Nah, ini bedanya pengajian Jirmana Al-Baghdadi dengan pengajian lain makin malam makin berkurang. Kalau pengajian kita makin malam makin banyak, makin bertambah. Alhamdulillah. Hidup sama lagi. Luar biasa. Balik lagi ke tadi. Ada lisyagil umum, ada ma'rifat. Yang saya ingin gambarkan bahwa kenapa sih kita sudah dibacakan Al-Quran, bahkan kitanya membaca Al-Quran tapi penyakit tidak kunjung juga hilang. Kita sudah meminta berdoa kepada Allah tapi kenapa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan. Di mana letak kekurangannya? Betul. Pertama yang ingin saya gambarkan adalah secara umum bahwa sampai detik saat ini pengajian kita diberi judul zikir. Diberi judul zikir. Zikir itu adalah ingat, eling. Selalu ingat
kepada siapa? Ingat kepada Allah, selalu eling kepada Allah. Lalu yang kadang-kadang yang salahnya gini, kita sok-sokan pengen menembuskan diri sendiri kepada Allah tanpa prosedur. Tanpa prosedur. Maaf hadirin, jangankan kita, Rasulullah satu ketika pernah mau menembus ke Allah, namun kena razia di langit. Maaf kalau saya bicara langit, juga bukan langit yang sekarang nampak kelihatan itu bukan langit. Karena itu kalau kita naik pesawat itu posisinya ada di bawah. Betul nggak? Betul. Kalau hujan kita naik pesawat, hujan, pesawat kita nggak kehujanan. Jadi yang nampak dengan kasat mata, dengan basor kita saat ini di atas, itu sesungguhnya bukan langit. Lalu Rasulullah begitu mau menembus langit kena razia, ada yang jaga. Kata yang jaga, "Man anta, siapa kamu?" Kira-kira nih Kanjeng Nabi saat itu didampingi malaikat Jibril. Gawat ini, anak buah Mariksa komandan. Oh iya, saking jarang ketemu ke komandannya lupa sampai nanya. Kanjeng Nabi yang mau menghadap Allah ditanya, "Siapa kamu?" Singkat cerita bahwa kenapa sih ini nggak tahu, lalu ini nggak dikenal karena jarang ketemu. Nah sama di saat kita jarang berkumpul seperti ini untuk mengingat Allah. Jujur deh, kalau sholat lebih banyak ingat Allah apa lebih banyak ingat utang? Jujur aja dah. Ingat utang, ingat macam-macam, betul nggak? Nah, makanya saya sering jelaskan, sholat mana yang bisa menjamin kita untuk bisa selamat kepada Allah kalau faktanya seperti itu? Betul? Kan sholat itu menghadap Allah. Sholat itu adalah tangga untuk supaya kita bisa menuju kepada Allah, bertemu dengan Allah. Dan di dalam sholat itu sesungguhnya ada kemesraan yang sangat luar biasa. Makanya saya sering sampaikan, rubah mindset kita. Sholat yang 5 waktu jangan lagi dibilang wajib, jangan lagi dibilang. Lalu bilang apa Abah Kombes? Sholat yang 5 waktu adalah menjadikan sebuah kebutuhan yang mutlak. Contoh, kebutuhan yang mutlak. Kira-kira kalau hari ini dari pagi sampai sore belum makan, lapar nggak? Lapar. Maka kalau lapar obatnya harus makan. Kita, maaf nih bagi yang duda sama janda, saya bukan nyindir. Khususnya yang punya suami istri, seminggu kagak berhubungan intim, kira-kira kangen nggak? Kangen. Nah, apalagi kalau keluar kota, misalnya keluar kota ini sebulan, begitu ketemu, bingung saya ceritanya. Begitu ketemu saking kangennya ada kemesraan yang sangat luar biasa sehingga mencapai klimaks yang tidak bisa digambarkan. Seperti itulah seharusnya sholat kita kepada Allah. Alhamdulillah. Makanya saya bilang, kalau saya lagi sholat jangan di belakang saya, nanti bingung. Jangan makmum ke saya. Kenapa? Nanti bingung begitu makmum ke Abah Kombes, kok Abah Kombes nangis. Saya bukan saya kalau bukan nangis sedih, enggak, nangis karena ada kenikmatan, ada klimaks yang luar biasa bersama Allah. Apalagi begitu ujungnya at-tahiyyatul mubarakatus, seperti itu. Sama dengan di saat maaf kita berhubungan intim, begitu mau meledak, mau mencapai klimaks, di ujung itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, gambaran sholat itu harusnya seperti itu. Kok bengong semua nih, saya kok kesini-sini lagi ya. Ya udah, biarin, emang begini jadinya. Karena tadi ayatnya yang dibuka tadi. Lalu apakah sholat kita yang acak-acakan tadi sampai kepada Allah? Ya untung aja ada penyelamat. Untung ada Siapa yang menyelamatkan sholat kita? Adalah sebuah ucapan.
yang disebut dengan sholawat. Dalam sholat ada sholawatnya nggak? Ada. Allahumma, di dalam tahiyat itu kan ada. Kalau tidak ada sholawat dalam sholat, maaf, sholat kita nggak ada yang sampai ke Allah. Inilah yang menyelamatkan kita. Kenapa menyelamatkan kita? Sholatnya kita acak-acakan. Saya tanya, kita sholat, Allah sholat nggak? Wih, kita sholat, Allah sholat nggak? Enggak. Kagak. Kita puasa, Allah puasa nggak? Enggak. Kita umroh haji, Allah umroh haji nggak? Enggak. Lalu kita bersolawat, Allah juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka disitulah ada penyelamatan buat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman Nagib. Luar biasa. Nah, oleh karena itu, karena tadi kori kita sudah menyampaikan beberapa ayat, diantaranya yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un. Al-Quran kalau sudah dibaca sebenarnya jadi obat. Orang sakit, umpama ini di lingkungan sini ada yang sakit, dan yang sakitnya orang Islam. Kalau yang non Islam saya nggak tahu, orang Islam aja lah. Kalau di lingkungan sini malam hari ini ada yang sakit, lalu mendengar pengajian kita di mana dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan nanti ada zikir kepada Allah. Bila mana yang sakit ini merasa terganggu, maka jangan harap bisa sembuh dari penyakitnya. Betul. Nggak bakalan sembuh. Kenapa? Karena di Al-Quran juga ada ayat yang berbunyi fahuwa maristu wa iza maribtu fahuwa yasbin. Kata Allah, jika engkau sakit, akulah yang menyembuhkan. Lalu lantunan ayat Al-Quran dianggap mengganggu. Maaf, saya nggak pernah bilang yang kayak begini apa namanya. Tapi kalau merasa tadi sifat jadi obat, kan misalnya Ustadz Jelani tadi yang baca, kita yang mendengarkan. Karena kita mendengarkannya dengan meresapi, maka ini bisa jadi obat. Obat galau, obat segala macam penyakit lah. Lisyagil umum, semua penyakit sembuh dengan Al-Quran. Tapi faktanya kenapa tidak sembuh? Nah, masalahnya di mana? Terima. Bukan hanya nggak terima, ada yang terima. Dengar, usuk, dengerin aja. Dengerin, Ustaz Jailani baca Al-Quran. Di sininya kupingnya mendengarkan, lalu di sininya terbayang, oh enak banget suaranya, minimal seperti itu. Tapi di sininya kadang-kadang lain yang ada. Betul? Oleh karena itu saya malam hari ini ingin kembali mengungkap apa yang dulu pernah saya sampaikan. Zikir itu bukan hanya di mulut, la ilaha illallah, la ilaha, bukan itu. Astagfirullahaladzim li abi wa umi. Yang bunyi apa? Mulut. Lalu dari mulut digerakkan oleh otak, karena begitu mau berpindah ayat berikutnya astagfirullahaladzim li ustaji, maka terbayanglah. Bila perlu bayangkan, kalau nggak terbayang juga bayangkan guru-guru kita, bayangkan orang tua kita. Nah lalu berikutnya, setelah mulut ini berbunyi, masukkan ke dalam otak. Kalau mau jadi obat, maka masukkan ke dalam hati. Masukkan ke dalam hati. Kira-kira sampai di situ sudah selesai belum? Selesai. Belum. Maka yang terakhir, kemaslah di dalam kolbu. Baru Quran dibaca akan jadi obat. Alhamdulillah. Maka di saat kita berzikir, di saat kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, apalagi kita yang membacanya, kalau mau jadi obat, padukan antara bunyi yang ada dari lisan, naikkan, masukkan ke dalam otak, masukkan ke dalam hati, bungkus dalam kolbu. Artinya semua yang ada di dalam diri kita adalah tersaluri atau teraliri kalam Allah, maka baru di situ jadi obat. Tepuk tangan dulu, nah. Alhamdulillah. Baru di situ akan kabul hajat. Akan diberi apa yang kita minta. Contoh yang saya
Tadarus bini mah yang di Duku itu siapa, lupa saya namanya, yang belum punya anak terus sekarang lagi hamil. Arif Suratno. Arif. Istrinya siapa? Azmi. Admi. Kan begitu saya turun panggung, ini berdua di depan rumah itu tuh, yang belah kiri panggung waktu itu. Dalam hati saya, kok ini kayaknya orang mau ada perlu nih. Langsung saya kasih air gitu. Ternyata yang benar ada perlu. Walaupun malu-malu kucing ngomongnya. Ya namanya baru ketemu, wajar lah. Dicerita begini. Saya hanya untuk meyakinkan, saya tanyakan ke suaminya, siapa teh? Arif. Kang, ini benar isinya. Ya, takutnya bukan istrinya lagi kan? Oh iya benar. Yang mau saya gini, minta supaya ada keturunan tapi nggak punya istri, lah mau gimana? Emang istri Maria? Oh iya, boleh nggak saya pegang perutnya? Boleh. Jadi, alhamdulillah sekarang jadi. Lalu apakah Abah Kombes yang hebat? No. Apakah doa Abah Kombes yang mustajab? Tidak, bukan. Kalau orang lain sih boleh aja, misalnya, oh ini karena Ustaz Jani doanya mustajab, atau Ustaz Jani bilang, oh doa saya kan mustajab, terserah dia. Kalau saya katakan, bukan kehebatan Abah Kombes, bukan mustajab doanya, bukan, enggak. Kenapa ini bisa jadi? Kan gitu. Nah tadi hadirin, karena memadukan antara apa yang ada dalam lisan, kemudian disatukan bersama apa yang ada di dalam pikiran, dimasukkan ke dalam hati dan dikemas di dalam kolbu, maka begitu menyatu, saya hanya cukup bilang jadi. Maka sesungguhnya yang bilang jadi adalah iza aroda syai'an ayyahu lalau kun fayakun. Saat itu penyakit yang lain, kebutuhan, muncul kebutuhan ya, butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Oleh karena itu ada satu riwayat Syekh Junaid Al-Baghdadi, bukan Abah Junaid Al-Baghdadi ya, Syekh Junaid Al-Baghdadi, begitu beliau mau sholat di dalam masjid, di depan masjid nungguin santrinya yang mau masuk ke dalam masjid. Begitu muncul santrinya datang, udah pakai jubah bagus kayak jubah saya ini kan jubah lebaran nih. Iya jubah lebaran, udah pakai jubahnya bersih, udah wudhu. Begitu mau masuk masjid, kata sang guru, hey Andi, gitu aja deh namanya deh. Hey Andi, kamu jangan dulu masuk masjid karena kamu bawa najis. Kata Andi, bingung nih, kok saya bawa najis, jubah saya bersih, saya sudah wudhu. Lalu kata Syekh Junaid ini kepada muridnya yang bernama Andi, balik lagi wudhu lagi kamu. Balik lagi wudhu. Beres wudhu datang lagi. Kamu belum boleh masuk masjid karena kamu masih bawa najis. Tambah bingung Andi. Suruh wudhu lagi. Sampai 3 kali wudhu masih dibilang sekarang 50-50 dah, tapi kamu masih bawa najis. Cuma sedikit najis yang kamu bawa. Lalu si Andi ini nanya kepada guru, ya guru, jubah saya bersih, bahkan bisa dikatakan suci. Saya sudah mandi junub, bahkan saya sudah wudhu sampai 3 kali. Kenapa masih dibilang saya bawa najis, tidak boleh masuk ke masjid? Lalu Syekh Junaid Al-Baghdadi menjawab pertanyaan gurunya, karena yang kamu bawa di dalam otak dan hatimu adalah dunia, itulah najis. Halo, kira-kira kita begitu semua nggak? Iya. Ayah, apalagi yang kepengen lunas utang. Maka Bapak Ibu, saya beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan, wudhu itu maknanya bukan bersuci. Kan kita tanya wudhu itu bukan, wudhu itu dari wadoa, memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Maka masuk masjid, jangankan mau sholat, kagak sholat pun seugianya wudhu. Karena masuk masjid, kita berada di ranah Allah. Artinya kita mau bertemu dengan Allah, jangan bawa-bawa urusan dunia. Sesak masjid ya. Ayah, kita seperti itu enggak? Enggak. Enggak apa Bener ini nih. Jujur aja nih, jujur, kita seperti itu enggak?
Kalau enggak saya bersyukur, berarti besok atau nanti habis ngaji kalau ada yang nyodorin minta air ke saya, oh tiup sendiri. Iya. Tuh, Man. Doain sendiri, baca sendiri kan gitu. Kalau seperti itu syukur yang ada, nggak capek kita, nggak capek niupin air. Alhamdulillah. Nah, gambarannya seperti itu hadirin. Bagaimana Al-Quran mau bisa jadi obat kalau di dalam kolbu kita masih banyak kotoran? Saya ingin menyampaikan salah satu kotoran atau penyakit hati yang diantaranya yang selalu saya pakai dasar adalah untuk pembersih diri dan pensuci hati ini sodako. Apa katanya? Sodako. Maka bersyukur kepada Allah, jamaah zikir manaqib Al-Baghdadi, sudahkah itu dilakukan? Ya sudah. Betul? Betul. Kapan? Di saat di tengah-tengah zikir di gosa yang kedua, begitu saya ibadah Allah, maka kelilinglah ini uang sorban, walaupun hanya 1.000 perak, ini membersihkan diri dan mensucikan hati. Alhamdulillah. Tapi lalu jangan mentang-mentang saya bilang walaupun 1.000 perak bisa bersih suci hati, 1.000 melulu. Ngirit. Istiqomah di 1.000, sementara keinginannya 100 juta ya nggak bakalan sampai. Contoh tahadus ini, kira-kira nih maaf, di antara jamaah, saya kan lagi ngebangun, ada nggak yang saya minta uang misalnya ratusan juta, Nggak ada. puluhan juta? Oh, yang transfer paling gede 1 juta. Kalau pakai logika nggak bakalan selesai. Namun apa yang saya lakukan? Saya ngikuti jejaknya guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Saya dikasih modal 200.000, bayangin, sementara anggaran 2 miliar. Saya bangun pesantren, majlis, musola, dan rumah itu 2 miliaran, bahkan bisa lebih. Modalnya 200.000. Kira-kira masuk akal nggak? Boro-boro. Makanya tadi saya saya mampir di Aurgelis di tempat Ujang sama tempat Kang Jarim. Kang Jarim tuh bangun rumah saya modalin 20.000, sekarang udah selesai. Lalu Ujang saya modalin 3 batu bata waktu di Cibenuang, sekarang sudah hampir rampung. Kok bisa? Halo. Saya ngebangun untuk pondok dengan majlis 2 miliar. Sekarang untuk majlisnya 100% sudah rampung, menghabiskan dana sekitar 300-an. Kok bisa modal 200.000? Nah, jawabannya tadi, satukan apa yang kita ucapkan kepada Allah antara lisan, pikir juta, kalau jasan, wah bisa sampai 7-8 juta, 10 juta, 12 juta tuh. Nah, karena darahnya beliau seperti, adakah yang ada di antara sahabat saat itu? Dari mana darahnya diambil? Di saat Rasulullah